sahabat ini kita bersama-sama dengan keluarga kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan yang baik, karena Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan syukur kita pagi ini di hadapan Tuhan kita, sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami, Tuhan atas keluarga kami, atas kesehatan yang Kau beri bagi kami Tuhan, atas berkat-berkat jasmani maupun rohani yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu semuanya pagi ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini keluarga kami. Keluarga kami menyembah-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Menyembah Engkau Raja, segala Raja bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nyatakan ucapan syukur-Mu pagi ini. Naikkan ucapan syukur-Mu pagi ini di hadapan Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini keluarga kami Tuhan. Yang kami pegang Tuhan,
Ku
sukacita kita. Haleluya. Terima sukacita. Jarang ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di rumah ya Tuhan boleh merasakan hadirat yang sama ya Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk berbicara ya Tuhan akan di hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh disampaikan Tuhan menjadi rema ya Tuhan di setiap hati kami ya Tuhan.
Sabang ya Tuhan, di GBHOM ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Jenis Mobili ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati Tuhan keluarganya ya Tuhan, berkati istri, berkati dua anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, dimanapun ya Tuhan, jemaat-Mu berada ya Tuhan, yang sedang menyaksikan ya Tuhan video ini Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati kesehatan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa virus corona itu akan segera berakhir di bangsa ini Tuhan. Bahwa perekonomian ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan akan pulih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami itu dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada lagi ya Tuhan, boleh ada kasus corona ya Tuhan yang boleh terjadi ya Tuhan. Tuhan boleh tutup bungkus dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan berdoa syafaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mulia dan sini, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, dan kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita juga siapkan hati kita untuk menerima perjamuan di hari ini. Di minggu kedua ini Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami pagi ini Bapak, untuk kami boleh menerima taburan dari firman pada pagi hari ini. Ini hati kami semua Bapak, kami semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Keluarga kami semua terbuka di hadapan-Mu Bapak. Siap untuk menerima kebenaran firman, siap untuk menerima taburan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah pagi hari ini dan disertai dengan perjamuan kudus. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, Bapak-bapak, Ibu yang di rumah, para jemaat dan para pemirsa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang kami boleh lalui. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan Juli ini. Kami boleh memasuki bulan Juli dan kami sudah memasuki beberapa hari Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Kau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, Kau juga Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu atas kami ya Tuhan. Hamba meminta dalam nama Yesus, biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan juga pengurapan yang sama turun atas anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dan setiap orang yang melihat rekaman ibadah ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya biar pengurapan yang sama itu juga turun atas mereka. Sehingga mereka dan kami semua semakin mengerti bahwa Kau Tuhan satu-satunya Raja, Juru Selamat kami, dan segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi kekasih-kekasih Tuhan, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, tahun 2020, visi gereja kita adalah tahun dimensi yang baru. Tahun dimana dari setiap peristiwa-peristiwa, dari apapun yang terjadi, dari goncangan-goncangan, dari tekanan-tekanan, dari pergumulan-pergumulan, atau mungkin kita sedang mengalami berkat Tuhan dalam segala hal. Tuhan mau di tahun dimensi yang baru ini kita semakin berhikmat, semakin besar, semakin dikasihi Allah, dan semakin dikasihi manusia. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, dan firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus alami, apa yang Tuhan Yesus lakukan dan tertulis dalam kitab suci, itu artinya kita harus mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 2 poin yang saya mau share. Dan Tuhan mau supaya kita semakin mengerti di tahun dimensi yang baru ini. Yang paling pertama, Tuhan mau, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kita semakin berhikmat. Bahwa Yesus dari hari ke hari, dari proses-proses yang dia alami, bulan ke bulan, sampai dia menjadi besar, kekasih-kekasih Tuhan, tidak henti-hentinya, dia juga mengalami proses. Mari kita lihat dalam Wahyu 13 ayat 18a. Saya tertarik untuk membahas ini karena dalam sesi cool seminggu atau 2 minggu yang lalu kita sempat membahas tentang arti hikmat. Nah, dalam kitab Wahyu 13 ayat 18a, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah hikmat. Wahyu 13 ayat 18a mengatakan, menekankan kekasih-kekasih Tuhan, yang penting di sini ialah hikmat. Poin daripada kebenaran firman ini, yang penting di sini ialah hikmat. Wahyu 17 ayat 9a, firman Tuhan mengatakan, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Bukan main kekasih-kekasih Tuhan. Kitab ini, kitab Wahyu, adalah kitab tentang hari-hari ke depan,
Dan kapan hari-hari itu? Sekarang. Inilah hari-hari terakhir kekasih-kekasih Tuhan. Dan dalam firman ini dikatakan, dihubungkan dengan hikmat. Dan poinnya jelas kekasih-kekasih Tuhan. Yang penting di sini, artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kekasih-kekasih Tuhan, yang penting di sini artinya ini sungguh-sungguh, ini bukan main-main, ini harus menjadi perhatian. Tuhan mau, kekasih-kekasih Tuhan, di hari terakhir ini, di mana tekanan-tekanan semakin besar, goncangan-goncangan semakin besar, mungkin juga pergumulan-pergumulan semakin besar. Tapi Tuhan mau supaya hikmat itu menjadi kekuatan buat kita, supaya hikmat itu menjadi pegangan buat kita. Dalam Ayub 12 ayat 13 dikatakan demikian. Ayub 12 ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kekasih-kekasih Tuhan, hikmat datangnya dari Allah. Dialah hikmat itu, kekasih-kekasih Tuhan. Ayub 28 ayat 28 mengatakan demikian. Ayub 28 ayat 28 mengatakan demikian. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kekasih-kekasih Tuhan, pada Tuhanlah terletak hikmat itu. Tapi dari kedua ayat yang kita baca, ada satu poin yang mungkin harus menjadi pegangan buat kita. Dikatakan apa, kekasih-kekasih Tuhan? Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Kekasih-kekasih Tuhan, takut akan Tuhan artinya kita hormat kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita takut kepada kebenarannya, kita takut kepada kebesarannya, kita takut kepada kemuliaannya. Bukan takut dalam hati, kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak mau menghampiri Tuhan, tapi kita hormat. Ada rasa perasaan yang ngeri terhadap kebesaran dan kekuasaannya, kekasih-kekasih Tuhan. Itulah hormat itu, hormat kepada Tuhan. Dalam kata Ibrani dikatakan hormat itu yirah. Yirah artinya diterjemahkan sebagai perasaan kagum yang penuh kehormatan. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan juga menggambarkan perasaan yang takut amat sangat akan kebesarannya. Bahwa dia Allah adil, dia Allah yang maha besar, dia Allah yang tidak dapat dipermainkan, dia Allah yang sanggup melakukan apa saja. Dan terlebih daripada itu, dia Allah yang benci dosa, dia Allah yang benci kejahatan, dia Allah yang benci kegelapan. Oleh karena itu, kita harus takut akan Tuhan. Itulah hikmat, kekasih-kekasih Tuhan. Salah satu contoh hikmat yang terambil dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan 6. Atau ya, dalam Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan 6. Kita akan lihat Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan 6. Sebentar. Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan 6. Dikatakan firman Tuhan begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kekasih-kekasih Tuhan, ini hikmat manusia. Mereka lakukan sesuai dengan kebiasaan mereka,
Dan dikatakan firman Tuhan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Itu hikmat manusia, itu hikmat dunia. Tapi dikatakan ayat 4, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Perhatikan ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka mendebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Perhatikan baik-baik kekasih-kekasih Tuhan. Hikmat manusia mengatakan, logika, akal sehat kata orang, bahwa mereka pergi menangkap ikan itu pada waktu tengah malam. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi lihat yang dikatakan hikmat Allah. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Pertanyaannya kekasih-kasihan, seberapa besar sih lebarnya perahu itu? Kalau mereka tebarkan di kiri, tidak apa-apa dong. Tapi lihat kekasih-kekasih Tuhan, di sini dikatakan tebarkan di sebelah kanan. Ada satu poin yang paling penting dalam hikmat Allah, yaitu apa? Ketaatan. Taat mendengar suara Tuhan. Dalam kitab, mari kita lihat sebentar. Dalam Lukas 5 ayat 46 juga demikian. Saya akan bacakan Bapak-Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan. Make sense, masuk akal. Bahwa pergi ke tempat dalam dan mendebarkan jala dan harusnya menangkap ikan. Karena di tempat-tempat yang dalam, di situ biasanya banyak ikan. Dan banyak ikan-ikan yang besar. Tapi perhatikan kekasih-kekasih Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Lihat kekasih-kekasih Tuhan. Hikmat manusia. Pergi ke tempat yang dalam, kemudian di tempat yang dalam lah harusnya banyak ikan. Masuk akal. Tapi lihat kekasih-kekasih Tuhan. Mereka mengatakan sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka boleh koyak. Perhatikan kekasih-kekasih Tuhan. Hikmat Tuhan ketika kita dengar suara Tuhan, kita taat sama Tuhan dan kita melakukan, itulah hikmat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, perhatikan, hikmat itu takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita tidak hormat, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak mengerti kebenaran firman, kita tidak mau baca firman, kita jarang berdoa, kita tidak kenal siapa Tuhan itu. Kita cuma tahu bahwa dia Tuhan, dia Raja, dia Juru Selamat. Tapi saudara tidak tahu tentang hatinya, tentang kerinduannya, bahwa dia Allah yang mau dekat sama kita. Kekasih-kekasih bukan cuma itu. Dalam kedekatan kita dengan Tuhan, kita juga punya rasa hormat, kekaguman kepada Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang sayang sama kita. Tapi dia juga Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Hikmat manusia beda dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang bodoh di hadapan Tuhan, orang yang bodoh di hadapan manusia, Allah bisa tinggikan. Dan kepintaran atau hikmat manusia itu merupakan kebodohan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kekasih-kekasih Tuhan, satu hal yang paling penting hari-hari ini, di hari-hari terakhir, ketika kita baca kitab Wahyu, dikatakan yang penting di sini, artinya hari-hari terakhir ini, kekasih-kekasih Tuhan, penting sekali kita dekat sama Tuhan. Penting sekali namanya takut akan Tuhan.
Penting sekali kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam bekerja, dalam melayani, dalam melakukan usaha, dalam studi, dalam menghadapi tekanan-tekanan, goncangan-goncangan hari ini. Kita perlu hikmat Tuhan. Gimana caranya kita dapat hikmat Tuhan? Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu dan juga kepada saya roh hikmat besar dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itulah hikmat. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara mau dipenuhi hikmat? Sederhana, saudara harus minta sama Tuhan. Ketika saudara minta sama Tuhan, saudara juga harus lakukan bagian saudara. Saudara juga harus lakukan bagian apa yang Tuhan mau. Saudara harus berdoa. Saudara harus rajin-rajin dengar suara Tuhan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar dipimpin dengan Tuhan. Kapan? Setiap hari. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Poin yang pertama, Tuhan mau kita semakin berhikmat. Semakin berhikmat itu proses dari hari ke hari. Ada masalah-masalah di mana ketika kita menghadapi masalah, pertanyaannya, saudara mau mengandalkan hikmat manusia atau saudara mau mengandalkan hikmat yang dari Tuhan? Mengandalkan hikmat dari Tuhan, saudara harus mengerti hati Tuhan. Saudara harus baca Alkitab. Saudara harus menemukan firman Tuhan. Saudara harus rajin berdoa. Saudara juga harus bisa memuji dan menyembah Dia. Dan jadikan itu gaya hidup. Karena semakin berhikmat itu proses menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Poin yang kedua, semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Tuhan mau setiap hari kita semakin dikasihi oleh Dia dan juga kita dikasihi oleh manusia. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14 berkata demikian. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kekasih-kekasih Tuhan, semakin dikasihi Allah, artinya kita harus mengikuti contoh-contoh yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam Galatia 5 dikatakan tentang buah-buah roh. Buah-buah roh adalah buah-buah yang datangnya daripada Tuhan. Dan itu hal yang sangat berkenan kepada Tuhan. Saudara harus berbelas kasihan. Berbelas kasihan, tolong orang lain. Tidak selalu bicara duit, tidak selalu berbicara uang. Tapi ketika saudara melakukan menolong orang lain, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ingin mendapatkan pamrih. Bermurah hati, rendahkan hatimu. Ya, akhir-akhir ini kekasih-kasih Tuhan, beberapa tahun sejak Indonesia mulai yang namanya terjadi perubahan kepemimpinan, kemudian demokrasi yang kebablasan, semakin sulit ditemukan kerendahan hati. Ada banyak orang yang suka menonjolkan dirinya. Ada banyak orang yang suka ketika ngomong-ngomong selalu mengatakan saya. Ada banyak orang-orang yang akhirnya mau supaya mereka dilihat,
Ada banyak orang-orang yang akhirnya merasa dirinya lebih baik, sehingga dia bisa menilai orang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, tinggi hati Tuhan benci. Oleh karena itu, Tuhan mau dari hari ke hari dikatakan semakin dikasih Allah, proses untuk merendahkan hatimu. Setiap hari, setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami, mari lihat siapa yang harus dimuliakan. Kalau saudara sadari bahwa cuma Tuhan yang harus dimuliakan, saudara tidak perlu ribut kalau berantem dengan diajak orang berantem, diajak orang ribut. Atau saudara mungkin direndahkan sama orang lain. Kalau saudara tahu bahwa segala kemuliaan dikembalikan kepada Allah, saudara tidak akan mungkin, saudara tidak akan sakit hati, saudara tidak akan kecewa. Ketika saudara lemah lembut dalam berkata-kata, dalam hidup, jangan saudara sabar terhadap orang lain. Itu yang Tuhan mau. Dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan sangat mengasihi orang yang melakukan buah-buah roh itu dalam hidupnya. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ke depan, semakin banyak goncangan, semakin banyak tekanan, dunia semakin mengasihi dirinya sendiri. Orang-orang akan semakin mengasihi dirinya sendiri. Di saat seperti itulah, kekasih-kekasih Tuhan, kita yang dikatakan orang-orang yang dikasihi Allah, kita perlu untuk selalu lihat bahwa segala sesuatu di muka bumi ini Tuhan punya maksud. Dan maksud daripada Tuhan sederhana. Semakin hari kita semakin rendah di hadapan Tuhan, karena cuma Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Gak usah lagi cerita-ceritain orang. Gak usah suka lihat kesalahan-kesalahannya orang. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Belajar melihat, setiap ada sesuatu belajar lihat, evaluasi. Kalau ada teguran, ada orang-orang yang berkata tentang kita, kenapa kita tidak responi? Kenapa kita tidak menganggap bahwa itu suatu masukan buat kita? Kekasih-kekasih Tuhan, yang tahu siapa kita, bukan diri kita. Biasanya itu orang lain. Biasanya itu istri atau suami. Biasanya itu anak. Biasanya itu orang-orang terdekat. Karena cuma mereka lah orang-orang yang tahu kelemahan-kelemahannya kita. Rendah hati. Dan lebih daripada itu, kenakanlah kasih. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan, semua berdasarkan kasih, hidup kita akan baik-baik. Hidup kita akan enak. Dikatakan firman Tuhan, Allah itu kasih. Ketika kita hidup buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang lain, tapi semua didasari oleh karena kita kasih, karena sayang kepada mereka. Dan lebih daripada itu, kita sayang sama Tuhan. Allah ada dalam hidupmu. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, itu yang Tuhan mau kita lakukan di hari-hari terakhir. Sebelum saya tutup, ada satu kata-kata bijak. Itu berkata demikian. Life isn't about waiting for the storm to pass. Saya ulangi lagi. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Hidup itu bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi hidup itu adalah belajar untuk berdansa di tengah hujan atau di tengah badai. Kekasih-kekasih Tuhan, ini bulan-bulan new normal, di mana pandemi COVID-19 masih ada bersama dengan kita. Masih ada saja korban yang bertambah. Dan hari ini kalau tidak salah sekitar 6 juta orang di seluruh dunia yang terjangkit COVID-19. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, bukan berarti dengan adanya pandemi COVID-19 kehidupan berhenti dan saudara terus tidak melakukan apa-apa. No. Kehendak Tuhan atas kita, kekasih-kekasih Tuhan, ingat, tidak pernah berubah. Tuhan mau kita semua menuju kepada rencananya, menjadi serupa dan segambar Allah. Tuhan mau sampai kepada akhirnya kita semua masuk kepada
keselamatan kekal itu. Dan untuk menuju ke sana ada dua hal yang Tuhan ajar kepada kita. Tuhan mau supaya kita semakin berhikmat dan kita semakin dikasihi Allah dan manusia. Kekasih Tuhan, Allah mengendaki supaya bukan saja kita bertambah besar, tapi juga bertambah hikmatnya di dalam kita, dan juga supaya kita semakin dikasihi Allah. Tuhan Yesus sudah memberi teladan buat kita. Tuhan Yesus sudah memberi contoh buat kita. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, lakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Sekalipun COVID-19 ada di sekeliling kita, kita harus tetap kejar hadiratnya. Kita harus terus lakukan kehendaknya, kekasih Tuhan. Kita tidak boleh berhenti daripada tujuan Allah. Keadaan apapun boleh terjadi, tetapi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jika hikmat Tuhan itu menjadi sandaran dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan, yang jahat tidak akan menimpa kita, karena Allah bersama-sama dengan kita. Dikatakan firman Tuhan begini, kekasih Tuhan, orang yang paling lemah sekalipun, jika dia bersama dengan Tuhan, dia pasti kuat. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, Tuhan mau semakin hari kita semakin berhikmat. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, mari lebih lagi berhikmat. Ada ya orang yang bilang begini, jangan keluar dulu, stay at home. Jika hikmat Tuhan mengatakan stay at home, tinggal di rumah. Tapi ada firman Tuhan juga yang mengatakan begini, kekasih Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Artinya ini begini, kekasih Tuhan, kalau Tuhan mau kita diam, mari kita diam di kaki Tuhan, dan Dia akan berperang ganti kita. Tetapi firman Tuhan, jika hikmat itu berkata kepada kita, pergilah, sesungguhnya aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Kalau hikmat itu mengatakan pergi, do that. Lakukan itu, kekasih Tuhan. Firman Tuhan ayat Lukas 10 ayat 19 mengatakan begini, pergilah dan tidak ada yang membahayakan kamu. Saya pegang teguh janji Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita berdiam, berdiam. Ketika Tuhan suruh jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi ketika Tuhan bilang pergi, dan dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Why? Karena Allah janji, Allah berfirman, firman itu ya dan amin. Kekasih Tuhan, Roma 8 ayat 38-39 dikatakan gini, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Amin, kekasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya minta kepada kekasih Tuhan, hamba bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaat yang terkasih, untuk saat ini persiapkan anggur, persiapkan roti di rumah masing-masing, dan kita siapkan hatimu, dan kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita akan masuk perjamuan kudus, kita akan baca beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 30. Sebab itu, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kasih Tuhan, mari redakan hatimu di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu.
Kekasih-kekasih Tuhan, kami mengangkat tangan kepada-Mu ya Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau Engkau Tuhan mengajarkan kami supaya hari-hari kami ke depan, supaya kami semakin berhikmat, semakin dikasih Allah, semakin dikasih manusia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari Bapa di sorga, berikan kami hati-Mu, berikan kami kemampuan, rendahkan hati kami supaya kami boleh melihat Engkau Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami, yang memegang tangan kami ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kalau saat ini kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Tuhan, Kau tilik hati anak-anak-Mu yang ada di rumah, para pemirsa, jemaat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kau tilik hati mereka. Jika Kau dapati dosa, Kau dapati kekeliruan, Kau dapati perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dan juga menyakiti orang lain. Bapa di sorga, kami mengangkat tangan sama Tuhan, dan semua kami Tuhan yang baik ada di rumah mengangkat tangan sama Tuhan, karena kami sungguh-sungguh datang mau sama Tuhan. Engkau berfirman atas kami 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kami mengakui dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dan mencucikan kami dari segala kejahatan. Kami mau minta ampun untuk setiap kesalahan, untuk setiap dosa, untuk setiap kekeliruan, untuk setiap hal-hal yang jahat, hal yang tidak berkenan yang kami lakukan Tuhan. Kami mengangkat tangan, Kau meminta ampun sama Tuhan. Dan Kau berfirman atas kami, Kau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami layak untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih-kasih Tuhan, mari ambil rotimu, persiapkan semua, pegang di tanganmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, angkat rotimu. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawanmu. Sebab apa yang telah, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Angkat cawanmu. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan syukur Bapak Ibu untuk tubuh dan darah Kristus. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan, untuk perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya, sekalipun secara simbolik kami tahu, dengan iman kami, tubuh kami adalah tubuh Tuhan, darah kami adalah darah Tuhan. Kehendak kami biarlah menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kehendak-Mu, dengan rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga apa saja yang terjadi melalui kami ya Tuhan, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, ubahkan hidup mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan,
Hidup mereka diubahkan dalam nama Yesus. Mereka semakin hari semakin bisa mendengar suara-Mu. Mereka mau belajar Tuhan. Mereka mau baca firman. Mereka mau renungkan firman-Mu siang dan malam. Mereka mau sering-sering berdoa dan menjadikan Engkau satu-satunya dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan hamba-Mu, dan daging kami semakin berkurang. Sehingga akhirnya ya Tuhan, banyak orang boleh melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hidup mereka. Dalam segala hal aku minta Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Berkati hidup mereka. Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Tuhan berkati, campur tangan, jadi raja atasnya ya Tuhan. Jadi Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak yang sekolah, yang udah mulai bersekolah Tuhan besok. Hamba-Mu berdoa, berkati mereka untuk pendidikan yang mungkin termasuk baru, sesuatu dimensi yang baru Tuhan. Tuhan, siapkan mereka, mampukan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk para guru-guru, untuk para anak-anak ya Tuhan, yang mungkin masih belajar dari rumah melalui online Tuhan. Biar dari semua pada ini Tuhan campur tangan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan berkat-Mu ya Tuhan. Aku percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus ya, aku berdoa ya Bapa, melalui tayangan rekaman ini ya Tuhan, recording ini, Hamba-Mu berdoa biarlah kuasa yang sama dari tempat tinggi turun tercurah atas anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Apa yang aku lepaskan di bumi terlepas di sorga. Aku lepaskan kesembuhan turun bagi orang yang sakit. Aku lepaskan Tuhan berkat-berkat-Mu atas mereka. Aku lepaskan damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas mereka. Sukacita, perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan turun atas mereka. Tidak lupa Hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga kami atau siapapun Tuhan yang mungkin mengalami COVID-19. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku ikat segala kuasa-kuasa yang jahat yang disebarkan oleh COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Aku ikat kuasanya, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sakit COVID-19, demi nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku percaya melalui pengangkatan tangan hamba-Mu ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, dan kami punya iman yang sama. Apa yang Kau perintahkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi pasti berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam kehidupan anak-anak-Mu seperti di sorga. Dalam nama Yesus percaya jadi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman gereja selama sepekan ini. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, kita akan pulang dan terima berkat dari Bapa di sorga. Kekasih-kasih Tuhan yang ada di rumah, para pemirsa, semua yang menyaksikan ini, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu yang di sorga, Bapamu yang sayang sama kamu. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, diperluas pelayananmu, diperluas usaha-usahamu, diperluas pekerjaanmu, diperluas studimu. Dan apa saja yang kau kerjakan demi nama Tuhan Yesus, dibuat berhasil dan beruntung. Dan biarlah tangan Allah yang perkasa itu yang menyertai engkau dan menjauhkan engkau daripada yang jahat. Sehingga segala sakit penyakit, kecelakaan, kenaasan, kegagalan, kesia-siaan, ketidakberuntungan tidak akan pernah menimpa kamu lagi. Bapa di surga akan melakukan semua itu dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya jadi, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.